Kasihan, sudah mamanya bukan orang sini. Baru ketinggalan informasi bagaimana mama-mama yang seperti saya ya, situasinya seperti saya, kita berjuang supaya kita punya anak juga bisa bersaing lah di kelas. Jadi halo, selamat pagi teman-teman. Ini pagi di sini. Ini saya perjalanan pulang antar Alicia ke sekolah. Saya baik, harap teman-teman semua baik lah ya. Nah teman-teman, ini kebetulan saya lewat di kampung kami ini ada satu smokehouse yang terkenal, namanya Hickory. Ini dia. Nah, mereka bilang American Smokehouse. So, saya mau duduk di taman sambil kita cerita-cerita ya. So, teman-teman, ini kami punya taman. Ini sudah beberapa kali saya buat video di sini pada saat musim semi, kemudian musim gugur juga. Jadi ini pohon-pohon yang di depan ini yang kalau musim gugur itu cantik sekali teman-teman. Nah kemudian yang Hickory House itu yang di situ teman-teman, itu ada tulisan Hickory. Dan ya ini teman-teman bisa lihat lah ya, pohon-pohon ini sudah pelan-pelan berganti warna. Oke, jadi sekarang saya mau cerita lah ya teman-teman, ini tentang bagaimana kita emak-emak yang bukan orang sini ya mensupport anak-anaknya kami supaya bisa juga bersaing di sekolah lah ya, di sekolah mereka. Jadi teman-teman, kita harus ekstranya tuh karena apa? Kalau ibu orang misalnya ya teman-teman, kalau kita itu lahir besar di sini, kita kan tahu situasinya, berpakaian atau pokoknya ada hal-hal misalnya ya, awal-awal itu saya pikir waktu mereka punya hari ada hari apa ya, hari buku. Nah hari buku itu kan mereka dibilang pakai baju sesuai dengan karakter dari buku itu. Jadi waktu itu kan saya kan suka Alicia, namanya Alicia kan karena dulu saya suka nonton Alice in Wonderland. Nah kemudian neneknya si suami saya yang dekat sekali, pokoknya paling sayang suami saya itu namanya Alice juga. Jadi kami berilah nama Alicia. Nah saya suka tokoh itu, jadi Alicia waktu ke sekolah dia pakai, sebenarnya itu karakter yang harus anak suka. Cuma karena memang ada buku itu di rumah, jadi saya bilang lah, Alicia aku baca buku ini karena memakai karakter itu, dia harus tahu cerita tentang di dalam buku itu juga kan. Jadi dia hanya ke sekolah dengan buku, terus pita-pita rambutnya itu aja yang saya bikin seperti pokoknya ikatan rambutnya aja. Ternyata itu ada penilaian teman-teman, itu saya tidak tahu siapa yang kostumnya bagus. Dan untuk menjuara itu dia harus memakai kostum paling tidak kreatif lah, bukan pakai baju, kita beli baju di toko aja seperti itu dan pakai seperti si Alice in Wonderland itu, tetapi kita bisa merancang sesuatu nah itu dia yang saya tidak tahu. Nanti setelah tahun-tahun berikutnya baru saya mulai menyesuaikan, baru mulai mempersiapkan. Jadi benar-benar misalnya ada hari di mana yang mereka harus pakai baju itu ada tempelan-tempelan bulatan-bulatan stickers di bajunya. Nah awalnya itu saya bilang, malu lagi kok jalan ke sekolah. Tapi tidak, harus benar-benar gaya seperti yang mereka minta. Jadi tidak ada istilah malu-malu, jalan ke sekolah baru pakai stiker-stiker. Tidak, semua anak bangga, bahkan di muka-mukanya mereka buat bola-bola seperti itu. Nah itu hal-hal kecil, tapi kadang-kadang
kalau misalnya kita tidak memperhatikan, nanti kan jadinya anak minder. Ih, kok saya punya teman dia bisa gaya seperti ini, kok saya tidak bisa. Nah, itu bisa jadi kendala karena kita mama-mama yang bukan dari sini ya. Dan juga kendala lain itu bisa terjadi karena kita kurang bergaul. Saya itu untungnya saya langsung masuk. Ini ceritanya saya memang beruntung sekali. Waktu pertama kali datang ke sini dan Alicia lahir kurang lebih 3 bulan, saya sudah bawa dia ke Mom and Toddler. Itu di gereja kami, jadi itu ibu-ibu dengan baby-babynya mereka. Nah, kebetulan yang nanti jadi best friends-nya Alicia ini, dia itu mix sama dengan Alicia. Alicia kan mix Indonesia dan Inggris ya. Kalau temannya itu Turki dan Inggris. Nah, mamanya itu orang Inggris. Mamanya itu yang datang menghampiri saya karena suaminya itu bukan orang sini. Jadi dari situlah kita ngomong-ngomong, akhirnya kita dua dekat. Dialah yang beritahu saya. Waktu itu kan saya hanya tahu Mom and Toddler di gereja, terus bilang ayo kita pergi ke tempat sini, pergi ke ini. Akhirnya bawa anak-anak bergaul. Jadi persahabatan dengan orang di sini itu paling sangat membantu kita, terutama untuk ibu-ibu dari anak-anak, teman dari anaknya kita gitu kan. Jadi dia kalau ke sekolah gitu tidak ketinggalan karena kita sudah bergaul, tentu kita dekat dan kita tidak akan sungkan untuk bertanya. Hal yang lain teman-teman, di sini tuh ya teman-teman, sebenarnya kita bisa santai aja sih teman-teman. Cuma kan saya tuh selalu berpikir gini, saya tidak mau karena mamanya Alicia ini bukan orang sini, jadi Alicia tidak wow, bukan tidak wow, saya tidak mau bilang wow, tapi tidak mengerti atau bagaimana ya. Jadi memang kita harus ekstra teman-teman, ekstra. Saya harus memahami mengetahui. Biasanya kan pulang sekolah itu di dalam bukunya itu kita harus cek semua, di dalam tasnya itu ada buku-buku yang harus dia baca. Itu setiap hari ada bacaan teman-teman, dan kita harus buat laporan. Jadi itu yang harus beres dulu. Buku yang dibaca, terus ada beberapa kata 1 minggu itu, ini dia sudah tahun yang kelima di SD ya, jadi pasti kata-kata yang dihafal akan lebih susah dan akan lebih banyak. Misalnya kalau waktu dia di tahun kedua ya, mereka mulai menghafal kata-kata itu, misalnya dia hanya hafal go, gone, something like seperti itu. Nah, tetapi sekarang kata-katanya itu sudah bisa seperti spiritualization or seperti apa ya? Tunggu ya, dia punya kata-kata organization. Pokoknya kata-kata yang tingkat tinggi punya seperti itu. Mungkin belum terlalu tinggi seperti nanti tahun ke-6 dan tahun ke-7 seperti itu, tetapi sudah cukup rumit untuk dia hafal. Jadi dia membutuhkan waktu untuk dalam 1 minggu, seminggu sekali mereka diuji untuk itu. Nah itu teman-teman, kita harus saya harus memastikan bahwa misalnya 1 hari ini 2 kata dia sudah benar-benar hafal. Terus baca buku supaya besok saya bisa tulis, karena kalau saya tidak catat buku itu nanti dia tidak bisa bermain. Misalnya dia hanya baca, entah itu hanya baca 2 halaman, entah itu hanya baca 4 halaman buku yang dia dapat untuk baca, harus dicatat supaya dia bisa bermain. Jadi ada juga matematika online ya teman-teman, matematika online yang kita harus tuntun dia untuk kalau bisa matematika dan bahasa, tapi itu dalam bentuk permainan. Cuma teman-teman di sini bagusnya itu karena apa yang mereka, misalnya dia dapat target yang kita capai 1 minggu 1000 ya, atau 1000 lebih lah, dia bisa dapat sertifikat. Jadi setiap minggu bisa dapat sertifikat. Itu kan satu hal yang membanggakan ya teman-teman, dan dia juga senang, saya dapat sertifikat. Selain senang dapat sertifikat, dia mengerti dengan pelajaran di sekolah. Jadi itu hal-hal kecil yang rutin kita lakukan dan membantu. Jadi kalau
tidak lakukan ini, sebenarnya tidak ada yang bilang, cuma kan bagaimana ya, saya sendiri rasa bagaimana ya, ini mamanya sudah bukan dari sini ya, jadi mungkin anaknya tidak bisa bersaing atau seperti itu kan. Jadi memang jadi orang tua dari apa, menjadi orang tua model seperti saya ya, maksudnya yang tinggal di negara suami ya, kita harus benar-benar pintar, harus bergaul, harus ekstra lebih karena kita punya budaya kan beda, di sini beda. Kita harus tahu, oh ini anak ini sepertinya harus bagaimana, budaya di sini sepertinya harus bagaimana. Nah, kalau bapak-bapak ini, saya punya suami ya, namanya saja bapak-bapak lah ya. Kadang-kadang dia berpikir bahwa saya sudah tahu seperti itu. Dia memposisikan saya seperti mama-mama yang lahir besar di sini. Jadi saya nih yang harus ekstra benar-benar mencari informasi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Itu saya sangat menikmati, tapi memang membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan waktu yang ekstra. Misalnya kalau ibu-ibu di sini mereka hanya membutuhkan waktu 1 jam, saya bisa lebih 1,5 jam karena saya harus mempelajari, saya harus lihat, saya harus mengerti. Kadang-kadang ya sudah berjalan dengan waktu beberapa tahun kan, kita lebih sudah terbiasa atau jadi tidak terlalu seperti dulu. Tetapi harus selalu cek handphone untuk yang grup dari sekolah itu kan biasa ada informasi dari gurunya apa semua, itu semua harus kita lakukan. Kalau tidak ya ketinggalan, kasihan, sudah mamanya bukan orang sini. Baru ketinggalan informasi. Teman-teman, syukurnya itu teman-teman, ada satu temannya Alicia itu orang Asia. Itu dia juga termasuk bagus di kelasnya. Bukan termasuk ya, memang dia sangat bagus. Dan itu luar biasa. Tapi dia tuh memang mamanya orang Asia tapi lahir besar di sini. Bapaknya saja yang mungkin tidak lah ya, saya kurang tahu. Tapi mamanya. Nah, tetapi kan setidaknya bangga lah ya, kita bukan orang asli dari sini, kita bisa bersaing lah seperti itu. Jadi bukan hanya anak pergi ke sekolah, tidak, tetapi ada sesuatu yang kita bisa buat dan orang bisa bilang wow, dia dia pintar atau dia bisa, seperti itu kan. Maksudnya kan bangga juga lah ya orang tua kalau anaknya dikatakan seperti itu. Oke teman-teman, sampai begitu hari ini. Jumpa lagi di vlog yang lain lah ya. Oke, bye.